Apakah Anda pernah bertanya, mengapa sekarang naik tangga terasa lebih berat? Mengapa bangun dari kursi butuh waktu lebih lama? Padahal, makan sehat, olahraga, minum vitamin. Apakah ini sekadar proses penuaan? Atau ada sesuatu yang diam-diam melemahkan tubuh Anda? Nama saya, Dr. Budi Hartono, dokter spesialis kesehatan usia lanjut, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Dan hari ini saya ingin membuka satu fakta yang sering disembunyikan. Karena kenyataannya, banyak orang lanjut usia melakukan satu kesalahan. Tiap hari, dengan percaya diri. Mereka percaya bahwa semua buah itu baik. Tapi ternyata, tidak semua buah cocok untuk tubuh usia 60 tahun ke atas. Bahkan, ada 7 buah yang bisa mempercepat nyeri lutut, memperburuk sirkulasi, dan membuat kaki semakin lemah, tanpa kita sadari. Tapi tenang, di akhir video ini, saya juga akan bagikan 5 buah terbaik untuk kekuatan kaki dan sendi Anda. Ini adalah rahasia kecil yang bisa Anda mulai besok pagi. Kalau Anda berasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda, karena masukan Anda membantu saya membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan. Klik subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan tips penting lainnya. Dan sekarang, mari kita mulai dari buah pertama. Buah yang kelihatannya segar, tapi diam-diam menyimpan asam yang bisa memperburuk sendi Anda. Buah pertama yang sering jadi penyamar sehat adalah jeruk. Segar, wangi, kaya vitamin C. Tapi untuk tubuh di atas usia 60, jeruk bisa jadi musuh dalam diam. Mengapa? Karena jeruk sangat tinggi asam sitrat. Asam ini nih tidak berbahaya untuk anak muda. Tapi pada lansia, asam ini bisa menyusup ke jaringan sendi yang sudah mulai aus dan memperburuk peradangan yang sudah ada. Apalagi jika Anda punya riwayat rematik, osteoartritis, atau sendi sering nyeri, asam ini bisa membuat sendi semakin kaku, bengkak, dan sulit digerakkan. Coba ingat, apakah Anda pernah merasa lutut nyeri saat bangun tidur? Atau pinggul terasa nyeri setelah duduk lama? Bisa jadi bukan karena usia, tapi karena Anda rutin minum jus jeruk setiap pagi, seperti yang dilakukan Pak Raffi, 67 tahun. Beliau rajin minum jus jeruk segar tiap hari demi daya tahan tubuh. Tapi semakin hari, lututnya makin sulit ditekuk dan nyeri makin parah setelah bangun tidur. Setelah beliau hentikan kebiasaan jus jeruk dan mengganti dengan air hangat kunyit, dalam 2 minggu, lututnya mulai terasa ringan, dan beliau bisa naik tangga tanpa rasa ngilu seperti sebelumnya. Karena selain asam, jeruk juga tinggi gula alami. Jika dikonsumsi berlebihan, menyebabkan lonjakan gula darah dan inflamasi sistemik. Dan di usia lanjut, tubuh sulit menstabilkan kembali. Lalu, harus bagaimana? Jangan konsumsi jus jeruk setiap hari. Batasi 2-3 potong kecil saja, jangan malam hari. Ganti dengan air jahe, air kunyit, atau infused water jika ingin minuman sehat di pagi hari. Dan ingat, kalau sendi Anda sering nyeri, jangan langsung salahkan usia. Kadang yang bikin sendi sakit justru berasal dari buah di piring Anda sendiri. Kesimpulan cepat, asam jeruk, musuh diam-diam sendi yang sedang meradang. Buah kedua yang sering dianggap ramah untuk otot dan energi. Ternyata bisa jadi jebakan manis untuk kaki dan sendi. Pisang, lembut, manis, dan kaya potasium. Selama ini kita percaya pisang bisa mencegah kram, memberi tenaga, dan baik untuk jantung. Tapi bagi tubuh yang berusia di atas 60 tahun, ceritanya bisa berbeda. Masalahnya ada pada 2 hal, gula alami dan karbohidrat cepat serap. Begitu Anda makan pisang, gula darah langsung melonjak. Tubuh melepaskan insulin untuk menstabilkan. Tapi pada usia lanjut, insulin tidak seefektif dulu. Akibatnya, sirkulasi darah melemah, peradangan meningkat, dan kaki mulai terasa lemah. Bu Dewi, 62 tahun,
mengalami hal serupa. Setiap sore, beliau makan satu pisang sebagai camilan sehat. Tapi makin lama, beliau merasa pergelangan kaki sering pegal dan lutut kaku setelah duduk. Setelah pisang diganti dengan potongan pepaya dan segelas air hangat, rasa berat di kakinya mulai berkurang. Selain itu, pisang juga bisa menyebabkan retensi cairan, apalagi pada mereka yang punya masalah jantung atau ginjal. Kelebihan cairan ini menumpuk di kaki dan pergelangan, menyebabkan bengkak, sendi kaku, dan gerakan terasa berat. Yang paling berbahaya, efeknya muncul pelan-pelan, bukan 1 hari 2 hari. Tapi setelah berminggu-minggu, kaki mulai kehilangan kekuatan tanpa sebab yang jelas. Solusinya? Batasi konsumsi pisang. Setengah buah per hari sudah cukup dan sebaiknya dimakan pagi atau siang. Hindari makan pisang di malam hari karena tubuh cenderung menyimpan lebih banyak gula saat tidak aktif. Perlu diingat, pisang memang alami. Tapi alami bukan berarti selalu aman, terutama jika tubuh kita sudah berubah. Kesimpulan cepat, pisang manis bisa buat kaki cepat menangis. Buah ketiga ini kecil, manis, dan terlihat tidak berbahaya. Tapi diam-diam, ia bisa memicu rasa nyeri yang menyakitkan di malam hari. Anggur, buah mungil yang sering disebut penuh antioksidan. Tapi ada satu masalah besar bagi Anda yang sudah berusia di atas 60. Anggur mengandung fruktosa tinggi. Dan fruktosa inilah yang menjadi awal masalahnya. Fruktosa langsung diproses oleh hati. Jika terlalu banyak, ia berubah menjadi lemak dan asam urat. Asam urat yang berlebihan akan menumpuk di persendian, dimulai dari jari kaki, pergelangan, lutut. Rasa nyeri itu datang tiba-tiba, malam hari, seperti ditusuk jarum, dan pagi harinya, kaki terasa berat, seperti kaku, tidak bisa digerakkan bebas. Pak Slamet, 70 tahun, mengalaminya. Beliau suka ngemil anggur merah setiap sore sambil nonton TV. Tapi, hampir tiap malam, kakinya kram. Dan ujung jari terasa panas seperti terbakar. Setelah anggur dikurangi dan diganti dengan potongan pepaya dingin. Dalam 3 minggu, kakinya mulai tenang, tidur lebih nyenyak, dan pagi bisa berjalan tanpa rasa ngilu. Masalahnya, anggur terlalu mudah dimakan. Kecil, manis, 1 genggam tak terasa. Tapi 2 genggam, 3, tiba-tiba kadar gula dan asam urat melonjak, dan kaki Anda jadi korbannya. Apa solusinya? Pertama, hentikan kebiasaan makan anggur setiap hari. Khususnya kalau Anda punya riwayat asam urat. Kedua, pilih buah rendah gula, seperti pepaya, buah naga, atau pir. Dan kalau ingin camilan malam, cukup teh jahe hangat. Tanpa tambahan gula, karena kadang 1 genggam anggur kecil bisa membawa 1 malam penuh rasa sakit. Anggur kecil, rasa manisnya bisa picu sendi terbakar. Banyak orang percaya, nanas adalah buah anti-inflamasi. Dan memang betul. Nanas mengandung enzim bromelain yang dikenal bantu melawan peradangan. Tapi, apakah itu cukup aman untuk tubuh lansia? Sayangnya, tidak selalu. Nanas mengandung 2 zat yang diam-diam bisa menjadi racun ringan bagi kaki Anda. Asam dan gula alami yang sangat tinggi. Saat usia bertambah, pembuluh darah kecil di kaki menjadi lebih rapuh. Sirkulasi melambat. Dan gula dari makanan cepat naik ke aliran darah. Nanas dengan kandungan gulanya bisa memicu lonjakan tajam. Apa dampaknya? Oksigen jadi sulit mencapai otot kaki. Akibatnya, kaki cepat lelah, betis terasa berat meski baru berjalan sebentar, dan lutut mulai kaku setelah duduk terlalu lama. Bu Erna, 65 tahun, mengalaminya. Ia suka makan potongan nanas dingin setiap siang, tapi tiap sore kakinya mulai ngilu. Lutut berat, pergelangan membengkak. Setelah disarankan untuk mengganti nanas dengan alpukat atau buah naga, dalam 2 minggu, keluhan itu perlahan menghilang. Itu baru satu sisi. Sisi lainnya adalah keasaman nanas. Bagi mereka yang sudah punya radang sendi,
atau pernah mengalami nyeri lutut, asam dari nanas bisa menyiram bara api yang sudah menyala. Peradangan makin parah, kaki makin panas dan bengkak, meskipun Anda tidak melakukan aktivitas berat. Dan yang lebih bahaya lagi, bromelain dalam nanas bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah, meningkatkan efek samping, atau sebaliknya, melemahkan efek obatnya, tanpa gejala langsung. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, jangan makan nanas setiap hari. Jika ingin, cukup 2 potong kecil, tidak lebih. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat. Dan hindari jika Anda punya riwayat lutut sakit atau tekanan darah rendah. Karena nanas, meski segar, bisa merusak aliran darah di kaki Anda secara perlahan. Nanas segar, tapi bisa rusak pembuluh kaki yang rapuh. Mangga, manis, lembut, segar, dan tampak tidak berbahaya. Tapi bagi tubuh usia lanjut, mangga bisa menjadi sumber lonjakan gula paling berbahaya dari semua buah. Setiap kali Anda makan mangga, tubuh menerima ledakan gula alami dalam jumlah besar. Gula ini menyebabkan insulin melonjak. Dan di usia di atas 60, tubuh tidak lagi mampu mengatur insulin sebaik dulu. Apa akibatnya? Setiap lonjakan itu memicu peradangan kecil. Diam-diam menyusup ke jaringan lunak di sekitar sendi, terutama lutut, pergelangan, dan tumit. Rasa ngilu itu tidak muncul langsung, tapi perlahan. Kaki terasa berat saat naik tangga. Lutut kaku meski tidak ada cedera. Dan seringkali, pergelangan kaki mulai membengkak di sore hari. Pak Taufik, 66 tahun, pernah bertanya, "Kenapa saya merasa makin berat jalan sore hari, padahal tidak ada aktivitas khusus?" Ternyata, beliau makan mangga setiap siang, kadang malam, setelah mengurangi porsinya jadi setengah potong hanya 2 kali seminggu, dan mengganti sisanya dengan irisan buah naga. Ia kembali bisa jalan sore tanpa keluhan berat di kaki. Yang berbahaya, mangga terasa ringan, tidak mengenyangkan seperti nasi, sehingga banyak orang tanpa sadar makan terlalu banyak. Satu mangga utuh bisa memicu lonjakan gula darah setara minuman soda manis. Tapi karena rasanya alami, kita percaya itu aman. Padahal, tubuh tidak peduli apakah gulanya dari buah, madu, atau kue. Gula tetap gula, dan dampaknya tetap sama. Apalagi untuk sirkulasi darah yang sudah mulai melemah. Jadi, mulai sekarang, batasi konsumsi mangga, setengah buah per porsi, tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan jangan dimakan malam hari. Tubuh Anda akan merespons, dan kaki Anda akan terasa lebih ringan. Mangga manis, sendi jadi korban yang tak terlihat. Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan, ringan, dingin, dan katanya aman karena sebagian besar hanya air. Tapi tunggu dulu, apa yang tidak banyak orang tahu, semangka punya nilai indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, meskipun terasa ringan, semangka bisa menaikkan gula darah secepat permen. Ketika gula darah naik cepat, tubuh lansia kesulitan menstabilkan kembali. Akibatnya, peradangan muncul secara halus, terutama di kaki. Kaki terasa cepat lelah, lutut mendadak berat, dan pergelangan mulai membengkak meskipun hanya duduk santai. Bu Lilis, 64 tahun, mengalami ini. Beliau suka makan semangka setelah makan malam karena merasa itu ringan. Tapi setiap pagi, ia merasa betisnya nyeri dan kaki sulit digerakkan saat bangun tidur. Setelah semangka diganti dengan pear dan air putih, keluhan itu berkurang dalam 2 minggu. Masalah utama bukan hanya gulanya, tapi karena semangka sangat mudah dikonsumsi berlebihan. 1 potong terasa kurang, lalu jadi 2, 3, sampai akhirnya tanpa sadar tubuh menerima lonjakan gula besar hanya dari 1 sesi ngemil. Dan karena bentuknya cair, kita berpikir ini membantu hidrasi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semangka membuat insulin naik, sirkulasi kaki terganggu, dan akhirnya menimbulkan rasa berat seperti memikul beban di pergelangan. Solusinya sederhana.
Pertama, jangan makan semangka malam hari. Jika ingin makan, cukup 2-3 potong kecil. Dan selalu kombinasikan dengan air putih, bukan teh manis atau jus lain. Karena semangka, meskipun ringan, bisa membawa beban berat untuk kaki Anda keesokan harinya. Semangka bukan air sehat, tapi gula yang licik. Banyak orang memilih apel hijau karena dianggap lebih sehat. Rasanya tidak terlalu manis. Tampilannya segar dan alami. Tapi, apakah apel hijau benar-benar aman untuk lansia? Faktanya, apel hijau mengandung satu zat yang jarang dibahas, asam malat. Zat ini memberi rasa asam yang khas, tapi di usia lanjut, asam malat bisa mengiritasi lapisan pencernaan dan memicu inflamasi ringan di jaringan lunak, termasuk di sekitar sendi dan otot kaki. Setelah dikonsumsi secara rutin, banyak orang mulai merasakan paha terasa berat, lutut kaku saat bangun tidur, dan yang paling sering, kram malam hari yang datang tiba-tiba tanpa sebab jelas. Pak Herman, 68 tahun, punya kebiasaan makan satu apel hijau setiap malam. Ia percaya itu membantu pencernaan, tapi selama sebulan terakhir, beliau sering terbangun karena kram di paha dan betis. Setelah apel hijau diganti dengan irisan pepaya dan sedikit almond rebus, tidurnya kembali nyenyak. Dan tidak ada lagi kram dini hari. Selain asam, apel hijau juga tetap mengandung gula alami. Meskipun tidak semanis apel merah, tetap cukup untuk memicu fluktuasi gula darah. Khususnya jika dimakan menjelang tidur, saat tubuh sedang tidak aktif membakar energi. Gabungan antara asam dan gula ini bisa menyebabkan kaki terasa lelah, otot kaku, dan rasa berat saat naik tangga atau berjalan pagi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, hindari konsumsi apel hijau di malam hari. Kedua, jika ingin camilan apel, pilih apel merah manis alami dan makan pagi atau siang hari, bersamaan dengan protein ringan seperti sepotong tempe kukus atau telur rebus. Dengan sedikit perubahan waktu dan jenis apel, Anda bisa membantu kaki Anda lebih kuat dan tidur lebih nyenyak. Apel hijau bisa bikin kaki biru. Sekarang Anda sudah tahu, 7 buah yang kelihatannya sehat, tapi bisa melemahkan kaki, memperburuk nyeri sendi, dan mengganggu tidur Anda secara perlahan. Jeruk yang tinggi asam, pisang yang memicu pembengkakan, anggur kecil yang menaikkan asam urat, nanas segar tapi berbahaya untuk sirkulasi, mangga manis yang bisa membakar sendi dari dalam, semangka ringan tapi menyamar sebagai gula cepat, dan apel hijau yang menyimpan asam malat tersembunyi. Bukan berarti semua buah itu berbahaya, tapi tubuh Anda sekarang sudah berbeda. Dan pilihan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dari satu perubahan. Ganti satu buah yang biasa Anda makan dengan pilihan yang lebih ramah untuk kaki dan sendi, seperti buah naga, ceri, pepaya, alpukat, atau pear. Buah-buah ini tidak hanya lezat, tapi juga membantu peredaran darah, menenangkan peradangan, dan memberi energi alami tanpa lonjakan gula. Tubuh Anda tidak meminta banyak, hanya satu hal, diperhatikan. Dan kabar baiknya, belum terlambat, sendi Anda masih bisa membaik, kaki Anda masih bisa kembali kuat, tapi semuanya dimulai dari satu langkah, satu keputusan kecil, satu piring yang berbeda besok pagi. Tulis di komentar. Buah mana yang ingin Anda coba duluan? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips berikutnya. Dan tulis angka 1 jika Anda siap memulai. Angka 0 jika belum. Saya baca semua komentar Anda. Besok pagi mau mulai?